Segala puji bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Tak lupa saya mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang telah mensubscribe channel KPC Yerusalem Baru. Doa saya Tuhan Yesus memberkati dalam setiap tugas kerja dan pergumulan-pergumulannya. Amin. Saya akan menjelaskan rahasia ketujuh kakidian emas dalam kitab Wahyu. Dan saya akan bertolak dari Wahyu pasal 1 ayat 12. Firman Tuhan berkata demikian. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku tujuh kakidian dari emas. Rahasia ketujuh kakidian emas itu adalah menunjuk kepada tujuh sidang jemaat yang ada di Asia Kecil. Atau sekarang ini disebut Turki. Wahyu 1 ayat 20. Dan ketujuh jemaat itu adalah yang pertama Efesus, yang kedua Smyrna, yang ketiga Pergamus, keempat Tiatira, kelima Sardis, keenam Philadelphia, dan ketujuh Laodikia. Pembahasan ketujuh sidang jemaat ini akan saya jelaskan secara berseri. Karena sangat penting bagi kita untuk memahami karakteristik dari ketujuh sidang jemaat ini. Mengapa? Karena ketujuh jemaat ini adalah menggambarkan keadaan jemaat-jemaat Tuhan yang ada di akhir zaman. Dan kedua, karena kesalahan tujuh jemaat ini sangat wajib untuk menjadi pelajaran bagi kita, jemaat Tuhan akhir zaman, agar kita tidak ditegur Tuhan, melainkan memperoleh janji-janji Tuhan, terutama menjadi pengantin Kristus dan menjadi tiang di dalam Yerusalem baru. Pada kesempatan ini saya akan membahas yang pertama, jemaat Efesus. Yang pembacaannya terambil dalam Wahyu 2 ayat 1 sampai 7. Ayat 1. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kakidian emas itu. Penjelasannya, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia. Artinya Rasul Yohanes mendapatkan perintah untuk menuliskan firman Tuhan, yang kemudian firman tersebut harus disampaikan kepada gembala sidang yang ada di Efesus. Yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya. Ketujuh bintang adalah menunjuk kepada tujuh gembala sidang dari ketujuh jemaat. Wahyu 1 ayat 20. Dan ketujuh gembala sidang ini dikatakan mereka dipegang dengan tangan kanan Tuhan. Artinya ketujuh gembala sidang daripada ketujuh jemaat ini, mereka dipanggil, dipilih, dilantik, dan ditetapkan oleh Tuhan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan mereka pun ada di dalam lindungan, pemeliharaan, serta kasih setia Tuhan. Dan mereka pun kelak dimuliakan dan ditinggikan oleh Tuhan. Itulah sebabnya setiap hamba-hamba Tuhan yang dipegang oleh tangan kanan Tuhan, tidak ada yang akan berani untuk menjamah mereka, apalagi untuk membinasakan mereka, terkecuali seizin Tuhan. Makanya pemazmur Daud berkata, dia tidak takut dengan bahaya sekalipun di dalam lembah kekelaman. Begitu juga Rasul Paulus berkata, setiap hari dia dihadapkan dengan bahaya maut, namun selalu selamat. Begitu juga hari-hari ini, saudaraku, ketika dunia dilanda ketakutan yang luar biasa oleh COVID-19. Percayalah, tangan kanan Tuhan terlalu kuat untuk melindungi dan memelihara kita. Apalagi bagi saudara yang dipegang oleh tangan kanan Tuhan yang kuat. Saya terlalu yakin Anda pasti aman di dalam lindungan Tuhan. Tetapi mungkin ada saudara yang berkata, Pak Pendeta, sepertinya ada banyak pendeta dan jemaat-jemaat Tuhan
yang mati oleh karena corona. Saya ingin menyampaikan, bukan Tuhan tidak mampu untuk melindungi mereka. Bukan Tuhan tidak mampu untuk memelihara mereka. Tetapi percayalah, itu adalah waktu bagi mereka untuk beristirahat dari jerih lelah mereka di tengah-tengah dunia ini. Tuhan berjalan di antara ketujuh kaki dian ini. Berarti Tuhan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di tengah-tengah sidang jemaat Efesus. Semua aktivitas rohani jemaat Efesus, keadaan-keadaan jemaat Efesus, perilaku jemaat, ibadah, doa puasa, doa dan penyembahan. Bahkan semua yang terjadi di tengah-tengah jemaat Efesus, Tuhan mengetahuinya. Karena Ibrani 4 ayat 13 berkata, tidak ada sesuatu makhluk pun yang tersembunyi di pemandangan mata Tuhan. Bahkan setiap orang harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan di hadapan kursi pengadilan Kristus. 2 Korintus 5 ayat 10. Jadi sekali lagi, jika Tuhan berjalan di antara kaki dian, itu artinya Tuhan memperhatikan dan mengetahui segala sesuatu yang terjadi di tengah-tengah sidang jemaat Efesus. Makanya Wahyu 2 ayat 2a berkata, aku tahu segala pekerjaanmu. Selanjutnya ayat 2 dan ayat 3. Firman Tuhan berkata, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Jika kita teliti pada ayat 2 dan ayat yang ketiga tadi, maka kita akan menemukan 9 perkara yang dilakukan oleh jemaat Efesus yang membuat predikat mereka menjadi terpuji. 9 perkara tersebut yang dilakukan oleh jemaat Efesus dalam Wahyu 2 ayat 2 sampai 3. Yang pertama, pekerjaan mereka atau perbuatan mereka dalam terjemahan lama. Kedua, jeripaya mereka atau kelelahan mereka dalam terjemahan lama. Yang ketiga, kesabaran. Yang keempat, tidak suka melawan. Dalam terjemahan lama dikatakan mereka tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Yang kelima, mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi sebenarnya tidak demikian. Yang keenam, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Itu artinya jemaat Efesus tidak suka berdusta. Ketujuh, tetap sabar atau tahan sabar atau tahan menderita dalam terjemahan lain. 8, menderita oleh karena nama Tuhan. 9, mereka tidak mengenal lelah dan tidak jemu-jemu mempertahankan nama Tuhan. Yang ke-9, mereka tidak mengenal lelah atau tidak jemu-jemu mempertahankan nama Tuhan. Jika kita memperhatikan ayat yang keempat, Tuhan mencela mereka. Mengapa? Karena ternyata jemaat Efesus telah meninggalkan kasih mula-mula. Artinya apa? 9 perbuatan hebat yang dilakukan oleh jemaat Efesus adalah 9 perbuatan rohani, tetapi tidak didasarkan lagi kepada kasih akan Kristus. Saudara yang kekasih di dalam kasih Tuhan, sehebat apapun yang kita lakukan, jika tidak disertai kasih kepada Kristus, maka sekali-kali perbuatan kita tidak akan bernilai di hadapan Tuhan. Hal ini relevan dengan apa yang dicatatkan atau disuratkan oleh Rasul Paulus kepada sidang jemaat yang ada di Korintus dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai ayat 3. Firman Tuhan berkata, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong
yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ayat 2, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Simpelnya, semua aktivitas rohani, semua jerih lelah kita di dalam pekerjaan Tuhan, bahkan semua pengorbanan kita di dalam pekerjaan Tuhan, jika tidak dilakukan dengan dasar kasih kepada Tuhan, maka semuanya akan menjadi sia-sia dan tidak berarti di hadapan Tuhan. Begitu juga 9 perkara yang dilakukan oleh jemaat Efesus yang saya katakan tadi sangat kelihatan hebat, namun tidak didasarkan dengan kasih kepada Allah, menjadi tidak bernilai dan tidak berguna di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, kekasih Tuhan, saya ingin katakan, apapun yang kita mau perbuat, apapun yang kita ingin kerjakan di dalam pekerjaan Tuhan terlebih khususnya, lakukanlah dengan dasar kasih kepada Tuhan, bukan hanya kepada manusia. Itulah sebabnya juga 9 buah-buah Roh Kudus dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 diawali oleh kasih. Firman Tuhan berkata demikian, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Artinya, ketika kita ingin mengeluarkan buah-buah Roh Kudus, maka setiap perbuatan kita harus didasarkan dengan kasih kepada Kristus. Sebab perbuatan yang tidak didasarkan kasih kepada Kristus, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan yang terpaksa. Bukan buah roh, tetapi buah terpaksa. Selanjutnya ayat 4. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Pada ayat ini Tuhan mencelah jemaat Efesus. Dan saya percaya jemaat Efesus sangat tidak menyangka bahwa mereka akan dicela Tuhan. Mengapa? Karena mereka telah terlalu banyak berbuat hal yang baik, hal yang dipuji orang. Demikian juga menjadi pelajaran bagi kita. Ketika kita banyak berbuat baik, bahkan terlalu sibuk berbuat baik untuk sesama, tanpa lagi menyediakan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, maka cepat atau lambat kita akan mengabaikan persekutuan dengan Tuhan. Dan pada akhirnya kita meninggalkan kasih yang mula-mula, sehingga perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan bukan lagi didasarkan kasih kepada Tuhan, tetapi semata-mata kasih kepada manusia. Mungkin Anda bertanya, seperti apakah meninggalkan kasih mula-mula? Meninggalkan kasih mula-mula, itu artinya ketika kita mengabaikan persekutuan dan mengabaikan pertemuan-pertemuan ibadah kita lagi. Mengabaikan kehidupan doa dan puasa, mengabaikan doa dan penyembahan, mengabaikan ketaatan kita membaca dan melakukan firman, mengabaikan dan menganggap enteng tentang pekerjaan Roh Kudus, kemudian mengabaikan dan menganggap enteng karunia-karunia Roh Kudus, dan kemudian mengabaikan dan menganggap enteng akan jawatan Roh Kudus. Akibatnya seperti jemaat Efesus, mereka kehilangan persekutuan yang indah dengan Tuhan. Begitupun kita gereja akhir zaman akan kehilangan persekutuan yang indah dengan Tuhan. Keadaan seperti ini
banyak terjadi bagi jemaat-jemaat Tuhan akhir zaman, yaitu jemaat-jemaat yang sangat aktif dengan kegiatan-kegiatan gereja, dengan kegiatan-kegiatan sosial, namun tidak lagi memiliki hubungan intim dengan Tuhan, atau hubungan intim mereka dengan Tuhan tidak lagi terpelihara. Selanjutnya ayat 5. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Kehilangan kasih mula-mula dan perbuatan-perbuatan jemaat Efesus yang tidak didasarkan lagi pada kasih adalah dua hal yang membuat jemaat Efesus alami kejatuhan yang sangat dalam. Bahkan oleh karena dua perkara ini, mereka bukan hanya ditegur oleh Tuhan, tetapi Tuhan mengancam mereka akan memindahkan kaki dian dari tempatnya. Namun apabila mereka memberi diri bertobat, memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus, maka kaki dian akan kembali menyala dan Tuhan kembali hadir di tengah-tengah sidang jemaat Efesus. Kesalahan lain daripada jemaat Efesus adalah karena mengadopsi serta menerapkan pelajaran akal-akal manusia. Percampuran pengajaran ini yang tanpa disadari oleh jemaat Efesus telah melakukan perzinahan secara rohani. Selain itu, jemaat Efesus terlalu sibuk dengan perkara-perkara jasmani dan mengabaikan perkara-perkara rohani. Tentu hal itu bertentangan dengan firman Tuhan. Matius 6 ayat 33. Karena firman Allah berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain akan ditambahkan kepadamu. Begitu juga dalam Kolose 3 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan melalui Rasul Paulus mengingatkan untuk memikirkan dan mencari akan perkara-perkara di atas, perkara-perkara sorga, bukan perkara-perkara di bumi. Kekasih-kekasih Tuhan, segala aktivitas sosial adalah baik, tapi jangan sampai hal itu yang menjadi utama, apalagi sampai meninggalkan aktivitas-aktivitas rohani. Kesalahan utama daripada jemaat Efesus adalah karena kesalahan gembala-gembala sidang yang tidak mengajarkan pengajaran yang benar, seperti gembala sidang yang tidak mengajarkan pengajaran yang benar. Itulah sebabnya dalam pembacaan kita tadi, dalam Wahyu pasal 2 ayat yang pertama, Rasul Yohanes disuruh untuk mencatatkan firman Tuhan dan dikirimkan kepada malaikat sidang atau gembala sidang yang ada di Efesus. Dan seperti gembala sidang dilindungi dan dipelihara serta dimuliakan oleh Tuhan karena dipegang dengan tangan kanan Tuhan. Sebaliknya, apabila mereka bersalah, maka tangan kanan Tuhan pun akan menghempaskan mereka dan menghukum mereka, terkecuali mereka bertobat dan kembali datang kepada Tuhan. Ayat yang ke-6, tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Sidang jemaat Efesus membenci pelajaran Nikolaus. Pelajaran-pelajaran Nikolaus antara lain, yang pertama, menonjolkan iman tanpa perbuatan. Hal ini sangat bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Yang kedua, tubuh dapat berbuat apa saja termasuk dosa, karena tubuh tidak mewarisi kerajaan Allah. Mereka berpegang pada Kejadian 3 ayat 19 bahwa manusia akan kembali menjadi debu tanah. Dan 1 Korintus 15 ayat 50 bahwa daging dan darah tidak mewarisi kerajaan sorga. Mereka lupa, mereka tidak percaya bahwa ada masa di mana setiap orang yang sudah mati
akan alami kebangkitan. Baik mereka yang mati di dalam Tuhan ataupun mati di luar Tuhan, sama-sama akan dibangkitkan dan sama-sama akan diperhadapkan di kursi pengadilan Kristus. Ketiga, mencampurkan penyembahan berhala dengan penyembahan kepada Tuhan. Firman Tuhan sudah berkata bahwa jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kedua, firman Tuhan berkata, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun untuk disembah. Karena firman Allah pun berkata 2 Korintus 6 ayat 16, apakah hubungan bait Allah dengan bahar? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Sungguh tidak ada hubungannya. Bahkan persahabatan dengan dunia adalah merupakan perseteruan dengan Allah. Yakobus 4 ayat 4. Jika manusia bersahabat dengan dunia, maka mereka pun akan menjadi musuh Allah. Jemaat Efesus membenci pelajaran Nikolaus. Namun ketika kita memperhatikan dari 9 perbuatan-perbuatan baik yang mereka lakukan, tanpa mereka sadari, mereka melakukan ajaran-ajaran pengikut Nikolaus. Yang ketujuh, siapa bertelinga hendalah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Tuhan Yesus menasihatkan jemaat Efesus untuk mendengar dan melakukan petunjuk-petunjuk Tuhan dan memperhatikan teguran-teguran Tuhan agar mereka bertobat dan kembali dipimpin oleh Roh Kudus. Dan seperti jemaat Efesus ditegur oleh Tuhan, maka jemaat-jemaat Tuhan yang ada di akhir zaman, yang memiliki kesamaan dengan jemaat-jemaat Efesus, segera bertobat. Dan mereka yang menang akan diberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Firdaus artinya kesenangan. Artinya orang-orang yang menang akan menikmati kesenangan bersama Allah. Haleluya. Puji Tuhan. Itulah pembahasan penjelasan mengenai jemaat Efesus dalam Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Semoga firman Tuhan ini bermanfaat bagi kita semua. Doa saya, Tuhan Yesus memberkati kita semua.